saya Muhammad Yusuf Fanani, nomor induk mahasiswa 2220732, mahasiswa YIN Kediri, Fakultas Tarbiyah, Prodi Tadris Bahasa Indonesia tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang semantik bahasa Indonesia. Menurut Aminuddin tahun 1998, semantik yang semula berasal dari bahasa Yunani mengandung makna to-signif atau memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian studi tentang makna, dengan anggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa. Makna semantik merupakan bagian dari linguistik. Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani sema atau kata benda, yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah seamino yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud tanda atau lambang di sini adalah tanda-tanda linguistik yang terdiri atas satu, komponen yang menggantikan, yang berwujud bunyi bahasa, dan dua, komponen yang diartikan atau makna dari komponen pertama. Kedua komponen ini adalah tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau dilambangkan adalah sesuatu yang berada di luar bahasa, atau yang lazim disebut sebagai referens atau acuan atau hal yang ditunjuk. Tipe makna. Tipe adalah pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan objek, kesamaan ciri atau sifat yang dimiliki benda, hal, peristiwa, atau aktivitas lainnya, menurut Jaja Sudarman tahun 1999. Tipe-tipe makna dalam kajian ilmu makna pernah diungkap oleh Lenz tahun 1974, yang membagi tipe makna ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama, makna konseptual, yaitu makna yang bersifat logis, kognitif, atau denotatif. 2. Makna asosiatif. Makna asosiatif dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama makna konotatif, yakni makna yang muncul di balik makna kognitif. 2. Makna stilistika, yakni makna yang melibatkan situasi sosial. 3. Makna afektif, yakni makna yang melibatkan perasaan dan sikap pembicara atau penulis. 4. Makna regresif, yakni makna yang dihubungkan dengan makna asosiasi lainnya. Dan 5. Makna kolokatif atau sanding kata, yakni makna yang muncul akibat kata-kata tertentu memiliki pasangan atau sanding. Dan 3. Makna tematis. Relasi makna. Menurut Cair 2007, relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lainnya. Satuan bahasa ini dapat berupa kata, frase, klausa, maupun kalimat. Hubungan-hubungan relasi makna ini dapat menyatakan kesamaan makna yang disebut sinonimi, pertentangan atau perlawanan makna yang disebut antonimi, ketercakupan makna yang disebut hiponimi, kegandaan makna yang disebut homonimi, atau juga kelebihan makna yang dinamakan polisemi. Relasi makna sinonim atau sinonimi. Pengertiannya, hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran yang lainnya. Contoh saya, aku. Relasi makna antonim atau antonimi. Pengertiannya, hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, hidup lawannya mati, siang lawannya malam. Relasi makna polisemi. Pengertiannya, satu kata mempunyai beberapa makna. Dengan kata lain, polisemi ialah sebuah kata atau satuan ujaran yang mempunyai makna lebih dari satu. Contohnya, bunga, bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Sedangkan bunga menurut imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal.
Katanya sama, cuma pengertiannya berbeda. Relasi makna homonimi. Pengertiannya hubungan antara kata yang ditulis dan atau dilafalkan dengan cara yang sama dengan kata lain, tetapi yang tidak mempunyai hubungan makna atau sama nama, atau disebut juga homofoni yang berarti sama bunyi. Seperti contohnya bisa atau dapat, terus kata bisa artinya racun. Sama-sama kalimat bisa, sama-sama kata bisa, cuma pengertiannya beda. Yang satu bisa artinya dapat, yang satu bisa artinya racun. Relasi makna hiponim. Pengertiannya makna di bawah dari nama lain, dan kebalikannya adalah hiperhim atau superordinat, hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki. Contohnya kucing, anjing, dan kambing, hiponim dari hewan. Jadi semua itu termasuk bisa disebut hewan. Perubahan makna. Faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan makna antara lain sebagai akibat perkembangan bahasa. Perubahan makna dapat pula terjadi akibat 1. Faktor kebahasaan atau linguistik cause. 2. Faktor kesejarahan atau bisa disebut historical causes. Yang ketiga, sebab sosial atau social causes. 4. Faktor psikologis atau bisa disebut psychological causes yang berupa faktor emotif, kata-kata tabu. Yang pertama, tabu karena takut. Kedua, tabu karena kehalusan. Yang ketiga, tabu karena kesopanan. Yang kelima, pengaruh bahasa asing. Yang keenam, karena kebutuhan akan kata-kata baru. Komponen makna. Komponen makna atau komponen semantik mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut